Ya, terima kasih Mas Aswin yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum belajar kita nyanyi dulu biar anak-anak semangat. Nyanyi apa ya? Bentar. Kok kameranya ditutup? Kameranya buka. Nah, nyanyi Hari Merdeka ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum. Ya, oke. Oke. Nyanyi semua ya, yang semangat nyanyinya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Ya. Oke, ini sekarang sudah ada 28 siswa yang bergabung. Coba kameranya dibuka semua. Mbak, apa sih mesti saya bergabung? Oke, kemarin kita sudah belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Anak-anak sudah meringkas video yang Bu Guru share kemarin? Sudah, oke. Kalau sudah kemarin Bu Guru nyuruhnya di kertas, karena bukunya kan dikumpulkan. Berarti besok kalau bukunya sudah dibagikan, ditempelkan di buku tema supaya tidak hilang.
Gitu ya. Ya, Bu. Gitu ya. Oke. Kemarin coba kalau pembelajaran yang keempat itu pengaruh kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim, sudah ya. Kemudian sekarang pembelajaran yang kelima, muatan IPA, IPS, dan SPDP. Coba halaman 98. Sudah? Ya. Kalau kemarin kita belajar tentang macam-macam kelainan pada tulang, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam kelainan dan penyakit otot pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif atau pasif? Aktif. Ya, aktif. Ya, pintar. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Alat gerak pasifnya kemarin apa? Tulang. Betul. Alat gerak pasif adalah tulang, kemudian alat gerak aktif adalah otot. Tanpa otot, manusia tidak dapat beraktivitas. Ya, jadi tanpa adanya otot, manusia itu tidak bisa beraktivitas. Kalau hanya tulang saja, tentu kita tidak akan bisa bergerak. Makanya ada yang namanya otot yang melekat pada tulang sehingga kita bisa bergerak. Otot berperan penting dalam menggerakkan tubuh manusia atas perintah otak. Namun dalam melakukan aktivitas terkadang manusia mengalami kelainan pada otot. Jadi otot itu bergerak berdasarkan perintah otak. Misalnya anak-anak ketika bu guru suruh menulis, sekarang coba anak-anak menulis, anak-anak langsung refleks, oh menulis menggunakan pulpen, berarti kita refleks mengambil pulpen, mengambil buku, kemudian menulis. Nah, itu namanya perintah dari otak. Apapun yang kita kerjakan adalah perintah dari otak. Kemudian ada beberapa kelainan pada otot. Yang pertama adalah hipertrofi. Nah, itu di bukumu digarisi. Hipertrofi. Apa hipertrofi? Hipertrofi itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus. Ya, nanti Bu Guru tayangkan videonya. Guru ulangi, hipertrofi itu kelainan otot yang ototnya menjadi membesar. Karena apa? Karena terlalu banyak diberikan kegiatan. Jadi kegiatan terus-menerus sehingga ototnya menjadi besar. Kemudian yang kedua, atrofi. Atrofi itu kelainan otot yang mengecil. Atrofi adalah kebalikan dari hipertrofi. Atrofi itu mengecil, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, gangguan ini dapat merusak sel-sel saraf pada otot. Kemudian yang ketiga, distrofi. Penyakit menurun yang disebabkan oleh mutasi gen yang bertanggung jawab untuk sintesis protein otot, sehingga otot menjadi lemah. Kemudian yang ketiga, hiperplasia. Membesarnya otot yang disebabkan karena jumlah serabut otot bertambah, tetapi tidak disebabkan karena membesarnya serabut otot. Kemudian yang kelima, tetanus.
Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi atau bakteri. Kemudian stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot. Kemudian yang keenam, kerusakan tendon, yaitu sobek atau pecahnya tendon. Tendon dapat teriris, putus karena kecelakaan atau perkelahian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kelainan otot. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa Bu Guru kasih lihat videonya sebagai berikut. Nah. Pembelajaran 5. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Kelihatan, Bu. Belum, sebentar ya. Belum saya share screen. Oke, coba sekarang ya. Belum Bu Guru share screen. Guru share screen dulu. Hah? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan, Bu. Nek share screen kan sok suwi. Kalau yang sana sinyalnya udah kelihatan? Belum. Oh, udah. Sudah ya? Oke, sudah ya? Oke. Ya, langsung share screen. Ini kan saya langsung dari sini tuh. Masuk ke ini kan share screen. Langsung saya di sini buka share screen itu ini loh. Ini ada kata screen loh di sini. Tadi ya dipencet mawon. Terus ini udah kelihatan ya ini ya? Udah kelihatan ya? Oke. Sekarang anak-anak simak dulu videonya berikut ini. 4, 3, 2, 1, 0. Ada nggak download ternyata? Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya, ujar Lani penasaran. Oh iya Dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa, jawab Kak Soleh pengrajin gerabah. Kalau tidak salah bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola, tebak Lani. Benar sekali Dik, memang ini adalah piala yang diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, kata Kak Soleh. Tapi kenapa harus dari gerabah Kak? Tanya Lani. Iya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini.
lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya. Jawab Kak Soleh. Oh begitu, bagus sekali Kak, puji Lani. Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain voli? Tanya Lani. Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini. Jawab Kak Soleh. Wah hebat sekali, kagum Lani. Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli? Tanya Lani. Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli. Nah adik-adik, kalian tentunya masih ingat tentang macam-macam kelainan pada tulang. Nah sekarang kita akan belajar tentang macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Nah, kelainan otot ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, biasanya hipertrofi ini terjadi pada binaragawan adik-adik ya. Lalu yang kedua macam kelainan otot pada manusia yaitu atrofi ya, atrofi. Nah, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya yang menurun. Nah, hal ini disebabkan karena adanya polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, ini adik-adik ya. Kalau hiper itu membesar, kalau atrofi itu malah mengecil ototnya. Berikutnya ada stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan berikutnya ada tetanus, itu adalah kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot kita itu menjadi kejang-kejang. Ya ini adik-adik ya. Biasanya kalau kita menginjak paku yang sudah berkarat itu bisa menyebabkan tetanus adik-adik. Nah adik-adik, coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amati nih salah satu gambar kelainan otot. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat seperti ini. Nah langkah kerjanya seperti langkah kerja pada pembelajaran sebelumnya ya, dengan menggunakan tanah liat. Jadi adik-adik siapkan tanah liat dan airnya, lalu campurkan keduanya, jangan sampai terlalu encer. Lalu bentuk adonannya itu menjadi patung seperti ini. Bisa kelainan otot ataupun kelainan tulang. Adik-adik yang hebat, mencegah ada itu lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita itu jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul salah bantal adik-adik ya. Kita akan baca bersama-sama. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Siap-siap untuk 99 Big Brand Sale. Last Mall 99 Big Brand Sale. Nikmati diskon sampai dengan 50%. Tauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng ya, ada yang tengeng, ada yang tengeng. Nah, kalau di tempat Kak Citra leher tengeng atau nyeri leher. Menurut dokter
Milyawaryanto, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher itu terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu kita itu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Nah, dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau tidak dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu, karena ini sakit adik-adik ya. Nah, penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi atau bantal yang terlalu kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, lehernya jadi terkilir, tengkuk dan leher itu terpapar angin dan dingin. Selain itu juga bisa disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatisme pada otot leher. Nyeri leher itu juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang sama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari adik-adik. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri ini. Nah, hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas itu ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Nah, penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Nah, apabila sudah terkena salah bantal ini, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat adik-adik. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat adik-adik. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan yang khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami, ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri loh adik-adik di rumah. Misalnya dengan mengompres atau menempelkan koyo hangat ya, dan mandi air hangat. Itu bisa sedikit mengobati. Nah, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tidur dengan posisi yang nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Nah, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja. Kamu bisa miring dan bisa juga telentang. Setelah itu, tidur jangan di atas kasur yang keras adik-adik, gitu ya. Itu cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Adik-adik, berdasarkan bacaan di atas, coba temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ini ya ide pokoknya dari paragraf 1 itu sudah 2 hari leherku sakit. Nah, di sini yang dimaksudku adalah si penceritanya. Lalu yang kedua, ide pokoknya paragraf kedua, apa itu salah bantal? Nah, di sini ya dijelaskan apa itu salah bantal. Lalu paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah menurut Dr. Melia, salah bantal itu adalah penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur. Lalu yang paragraf keempat,
bahwa kejadian salah bantal ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua ya. Lalu di paragraf kelima itu penyebab tortikolis adalah salah tidur dan sebagainya. Lalu di paragraf 6 itu dijelaskan tentang ide pokoknya nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas yang terus-menerus dilakukan dalam waktu yang lama. Lalu pada paragraf ke-7 ide pokoknya semua orang itu bisa mengalami nyeri. Di paragraf 8 bila mana sudah terkena salah bantal ada baiknya untuk segera diobati dengan cara dipijat. Lalu di paragraf 9 selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot bagian tubuh lainnya dapat menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Lalu di paragraf yang ke-10 ide pokoknya adalah bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, adik-adik yang terkasih, kamu telah mengetahui nih beberapa aktivitas dan gerakan yang salah yang dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba adik-adik pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Setelah itu, adik-adik memilih aktivitas tadi ya. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan dalam bentuk komik. Nah, adik-adik masih ingat ya apa itu komik? Tentunya masih ingat karena pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang komik. Nah, agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, ini adalah ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Nah, di sini ya, pesan dan informasi itu disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Lalu ciri komik yang kedua itu harus proporsional. Ya, keberadaan gambar dan teks yang berimbang itu membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri komik yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, jadi tidak bahasa baku ya adik-adik ya. Lalu ciri yang keempat itu biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik itu akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri komik yang kelima itu ada penggambaran watak secara sederhana. Jadi penggambaran watak dalam komik ini dibuat secara sederhana agar pembaca itu mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita itu. Lalu ciri komik yang keenam itu menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka ya atau lucu. Nah, humor dalam komik ini disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca. Dan biasanya humor yang disajikan itu sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itu tadi ciri-ciri dari komik. Nah, adik-adik bisa membuat komik ya. Ini contoh nih kesalahan atau kelainan otot pada manusia. Ini komiknya. Adik-adik bisa kembangkan sendiri sesuai imajinasi kalian masing-masing. Nah, setelah gambar selesai kamu buat, kalian bisa menceritakan nih gambar kalian di hadapan teman-teman kalian dan di hadapan guru-guru kalian. Contohnya misalnya ini komiknya Kak Citra misalnya contohnya. Edo dan Lani menceritakan tentang salah bantal. Nah, menurut Edo, salah bantal itu sering terjadi pada saat bangun tidur. Lani menanyakan penyebab salah bantal. Edo mengatakan bahwa salah bantal itu terjadi karena salah posisi tidur. Lani menyarankan jika terkena salah bantal untuk segera diobati. Nah, menurut Edo, manusia itu aneh karena ketika terjadi salah bantal, banyak yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Seperti itu ya adik-adik ya. Ini contohnya saja antara komik dan yang harus kalian ceritakan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 3 pembelajaran yang Oke, jadi anak-anak sudah melihat tayangan video tadi ya.
mengenai materi tentang salah otot. Seperti tadi dikatakan ada beberapa kelainan pada otot manusia. Yang pertama tadi hipertrofi atau otot yang membesar. Itu biasanya terjadi pada binaragawan. Nah, binaragawan itu anak-anak tahu adirai. Adirai itu tahu nggak? Yang olahragawan itu kan cenderung ototnya besar. Suka angkat besi itu loh. Coba tak liatin gambarnya ya. Cariin dulu biar anak-anak ora ngambang-ngambang. Cariin gambarnya. Bentar, internetnya suwi. Bentar ya. Coba aku liatin dulu gambarnya. Kameranya dibuka semua dong. Sudah terlihat? Belum. Nah, ini namanya binaragawan. Yang ini anak-anak lihatnya yang ini aja. Nah, ini loh. Nah, ini namanya kan ototnya membesar ini. Jadi tangannya besar banget tuh ini. Nah, itu yang namanya hipertrofi. Jadi kelainan pada tulang. Karena apa? Karena sel ototnya diberi kegiatan atau aktivitas yang banyak. Nah, ini kan adirai. Ini salah satu binaragawan Indonesia. Dia binaragawan suka angkat besi itu loh. Nah, sehingga apa? Badannya menjadi tangannya ini besar-besar seperti ini. Nah, ototnya besar-besar seperti ini. Nah, ini namanya kelainan pada tulang yang disebut hipertrofi. Gitu ya. Paham? Halo? Halo? Ya, paham ya. Jadi itu biasanya terjadi pada binaragawan seperti ini. Jadi ototnya membesar. Ini besar-besar semua ini ototnya, jadi besar seperti ini, kekar badannya. Itu karena apa? Karena ototnya diberi aktivitas yang terlalu banyak atau terlalu besar. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah atrofi. Atrofi itu kebalikannya dari hipertrofi. Kalau atrofi itu mengecil. Enggak punya. Gitu ya. Kalau atrofi tadi kebalikannya dari hipertrofi. Jadi ototnya mengecil atau melemah. Kemudian tadi ada tetanus. Tetanus itu kalau biasanya kita misalnya jalan kakinya kenapa aku yang sudah berkarat bisa mengakibatkan tetanus. Tetanus itu bisa mengakibatkan otot kita menjadi kejang. Nah, kemudian lagi ada tadi bacaan salah bantal. Nah, itu sering sekali terjadi ketika kita tidur. Misalnya anak-anak tidur bantalnya terlalu tinggi atau terlalu keras sehingga pada saat bangun tidur sininya sakit. Nah, itu adalah merupakan salah bantal. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham. Kalau paham, coba sekarang anak-anak lihat halaman 100. Dah. Gak usah itu deh, tak kasih soal ini sendiri aja.
Coba siapkan kertasnya. Kertas ya, wong bukunya ditumbuk pakai buku campuran boleh. Bukunya udah diambil, Bu. Belum, itu belum tak teliti loh. Belum, Bu, punyaku. Masih di sekolah. Heeh. Belum, Bu. Udah dinilai mau? Masih Udah di dinilai belum, Ca? Belum tak nilai loh itu. Memang kemarin buku di kelas nilainya itu belum selesai, yang tak taruh belakang yang udah dinilai, tapi yang di depan belum. Udah, Bu. Oh, udah. Udah dinilai. Oh, berarti mau ibumu pinter milih yang sudah di belakang mungkin itu. Memang baru sebagian yang dinilai. Yang sebagian lagi belum selesai. Coba. Bu Nini, Apa? Siapa yang panggil Bu Nini barusan? pakai kertas terus kalau bukunya udah diambil ditempelin ya. Oke. Oke. Coba. Nomor 1. Apa yang anak-anak ketahui tentang hipertrofi? Halaman berapa tuh, Bu? Nggak ada halamannya. Bu Nini yang ngasih soal. Ini halaman ya, Bu. Oh, pelajarannya tadi kan halaman 98. Apa yang anak-anak ketahui tentang hipertrofi? Soal enggak, Bu? Ya, Sama soalnya ya. ditulis, Bu. Iya dong. Sama soal. Bu, yang ayo berlatih, Bu. Apa? Ayo berlatih. Enggak ayo berlatih. Enggak ayo berlatih kok. Soalnya, Bu. Iya. Soalnya. Iya, apa yang anak-anak ketahui tentang hipertrofi? Sama soalnya. Iya. Apa, Bu? Astagfirullah. Apa, Bu, soalnya, Bu? Astagfirullah. Tentang apa, Bu? Bu, Apa yang anak-anak ketahui tentang hipertrofi? ini izin ke kamar mandi ya, Bu. Ya. Jadi ke kamar mandi ya, Bu. Kameranya dibuka semua. Dijawab, Bu. Kamu nulis enggak? Dibuka biar Brini tahu anak-anak ini nulis kono-kono nang kono. Jangan-jangan malah tidur-tiduran nang kono. Yuk dibuka. Buka kameranya. Langsung dijawab, Bu. Iya dong. Iya dong. 31 siswa yang tergabung. Ya ora. Nek iki siswane sing apik-apik. Bijine 100, Lek. Wadah kan. Geli ya gue biji 100 sih. Donge meh tak biji songo aku harap tak songo 8 ngono lho. Ning aku ki lali tak betulke kabeh ning jawab. Sudah? Oke, nomor 2. Tuliskan 3 kelainan otot pada manusia. 3 macam kelainan otot pada manusia. Anak-anak menulisnya 3 saja.
Apa? Apa, Bu? Tuliskan 3 macam kelainan otot pada manusia. Hanya 3. Apa? Apa soalnya? Tuliskan 3 kelainan otot pada manusia. 3 saja. Kok daging? Sudah, Bu. Belum, Bu. Otot ki alat. Sudah, Deng, Bu. Alat gerak tuh. Heh? Ki apa toh? Bu, nanti dicocokkan, Bu. Iya dong. Iya. Sudah? Sampai nomor berapa, Bu? Sampai nomor 20 ya. Bu. Soalnya 20 mau ya. Banyak banget. Banyak. 5. 10 cukup, Bu. Oke, nomor 3. Nomor 3. Apa yang anak-anak ketahui tentang tetanus? Apa yang anak-anak ketahui tentang tetanus? Tetanus. Tentang apa, Bu? Tetanus. Apa kok darah-darah tuh? Ya Allah, orang my Angela mati lagi. Masya Allah. Udah, Bu. Oke. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Siapa yang belum? Udah, Bu. 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 Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Buka Belum, Bu. Belum gini, Bu. nek kameranya tak pateni ana fotoku. Udah, Bu. Aku ndek akeh kok tak kirimi. Udah, Bu. Kuwi mesti GGWE to. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya Allah, itu masih Aswin toh itu. Mas Aswin. Ya, Bu. Sudah, sekarang nomor 4. 4 ya. Ya, Bu. Apa yang anak-anak ketahui tentang penyakit salah bantal tadi? Apa, Bu, soalnya? Apa yang anak-anak ketahui tentang penyakit salah bantal? Masya Allah, Nadira ini nek ndelok permainan ya Allah.
Sebutkan berapa, Bu? Kan pengertian. Tentang apa, Bu? Penyakit salah bantal. Serak basah. Berapa soal, Bu? 20. Berapa, Bu, soalnya, Bu? Astagfirullah, Mas Aswin ki. Kan pakai wifi loh. Iya, enggak 20. Masa iya Bu Nini mau nyoli 20? Bu Marsila udah ngirim tugas belum? Bu Marsila udah ngirim tugas belum? Udah. Disuruh praktek apa disuruh ngerjain? Udah, Bu. Praktek, Bu. Oh ya, oke. Habis ini selesai kok. Aja, Bu. Hah? Iya, 5 aja, Bu. Iya, soalnya itu 5. Duh, samar temen tak kei soal 20. Bu, tentang apa, Bu? 5 wae toh, Bu. Apa toh, Win? Aswin takon tentang apa maksudnya? Tentang penyakit salah bantal. Nomor 4, penyakit salah bantal. Itu apa? Nomor 5 ya. Nomor 5 nggih. Ya, Bu. Bu, Dalam. ini, Bu. Nanti dicocokkan bersama, Bu. Iya, Win. Win. Cocoknya, Win. Dibuang. Alah, dia ngomong. Nomor 5. Sebutkan 3 cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Bu. Sudah. Apa tadi? Sebutkan 3 cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Nek Jawa Tengah ki langsung ono pemberitahuan ini lho. YTH seluruh ASN dan non ASN Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti surat pernyataan Presiden. Iki lho. Pegawai aparatur sistem negara Kementerian Agama pegawai aparatur sipil negara Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah. Work from home. Langsung ono nih saka. Perintah iki jelas. Itu saka provinsi. Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, bahas ya. Nomor 1. Apa tadi yang anak-anak ketahui tentang hipertrofi? Siapa yang mau jawab? Kelainan otot yang membesar. Ya, boleh.
kelainan otot yang membesar dan menjadi Kalau- lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang banyak. Kalau hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, boleh nggak, Bu? Oke, boleh dong. Lengkap sekali jawabnya. Nomor 2. Tuliskan. Dibaca Mbak Eriska. Tuliskan 3 macam kelainan otot pada manusia, yaitu hipertrofi, atrofi, tetanus. Oke. Boleh nyebutkan, kan disuruh menyebutkan 3. Hipertrofi, atrofi, tetanus boleh. Kemudian anak-anak menyebutkan distrofi, hiperplasia, stiff atau kaku leher boleh. Yang penting sudah menyebutkan 3. Nomor 3. Dijawab Mas Dias. Apa sedang anak-anak ketahui tentang tetanus? Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Oke. Tetanus tadi adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, sehingga tetanus itu menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Betul ya jawabannya Mas Dias ya. Kemudian Kalau kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh boleh nggak? kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh. Ya boleh. Nomor 4. Dijawab Mas Bian. Abian. Apa anak-anak ketahui tentang penyakit salah bantal rotikolis? Apa Mas Bian? Ulangi Mas Bian. Apa yang anak-anak ketahui tentang penyakit salah bantal tortikolis? Tortikolis semuanya begitu ya? Kurang lengkap ya. Coba siapa yang lengkap jawabannya? Bantal adalah penyakit yang disebabkan oleh salah dalam posisi tidur, boleh nggak, Bu? Boleh. Penyakit salah bantal itu adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku, sehingga sulit digerakkan. Gitu boleh. Posisi Mbak Letakon. Siapa saiki? Dias, ya Dias. Tengeng. Apa? Oh, tengeng. Kalau salah bantal tidak bisa dimiringkan ke kanan atau ke kiri karena leher yang sakit. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Betul, Mbak Eriska. Kalau karena ada gangguan pada otot. Salah. Kalau kasur yang keras. Salah. Bukan kasurnya yang keras. Penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya, boleh. Kemudian nomor 5. Terakhir. Dijawab. Apa ya? Naila. Mbak Naila. Sebutkan 3 cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. 1. Memakai bantal yang enak dipakai. 2. Posisi tidur nyaman. 3. Tidur tidak atau jangan di kasur keras. Iya, boleh. 1. Posisi tidur yang nyaman. 2. Tidur jangan di atas kasur yang keras. 3. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Kemudian Kalau posisi tidur harus nyaman, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras, jangan tidur, jangan memakai kipas angin yang
Boleh. Boleh. Dah, gitu. Betul semua siapa? Betul semua. Betul semua. Oke, tak panggil ya. Panggil kok, tak panggil. Saya panggil. Apa? Bu, yang nomor 4 tadi apa sempat keluar ya? Ngapain keluar? Pencet. Keluar sendiri. Iya. Nomor 4, penyakit salah bantal. Suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher kaku dan tidak bisa digerakkan ke kiri atau ke kanan. Putri, betul berapa Mbak Putri? Betul semua. Agil, Betul 4. Ari, Salah 2. Elsa, Betul 4. Aira, Betul semua, Bu. Anggita, Betul semua, Bu. Belva, Betul semua, Bu. Aswin. Salah 1, Bu. Salah 1, Bu. Bayu. Bayu nggak ikut ya? Naila. Betul semua. Nah, Naila. Betul semua? Betul semua. Oke, Doni nggak ikut. Arom, Betul semua. Dias. Salah 1, Bu. Oke. Mbak Eriska, Betul semua, Bu. Eva, Salah 1, Bu. Mas Abian. Betul 2. Salah, betul 2. Aiza, Benar semua, Bu. Febri. Febri, Sulis, Cinta nggak ikut ini Cinta. Hana, Semua, Bu. Dani, Betul semua, Bu. Irfan, Semua, Bu. Nurul, Salah 2, Bu. Kensi, Iva, Salah 2, Bu. Mbak Arom, pateni saya Mbak Arom. Ya, tadi, Bu. Kansa, Salah 2, Bu. Intan, Salah 2, Bu. Intan salah 2. Ica, Betul semua, Bu. Wulan, Betul semua, Bu. Rafa, Salah 2, Bu. Roni, Betul 3, Bu. Siva, Salah 1, Bu. Cindy nggak ikut ya? Wafik Aziza, Betul semua, Bu. Zalfa, KB. Jalfa, Betul semua, Bu. Jaki nggak ikut. Oke, terima kasih. Coba anak-anak perhatikan. Halo, semua dibuka kameranya. Coba kalau anak-anak setelah selesai melaksanakan tugas dan pembelajaran dari Bu Guru, itu anak-anak jangan main HP terus nggih. Jadi ada waktunya
HP itu hanya untuk pembelajaran saja, jangan sering main HP. Apalagi buat yang tidak bermanfaat. Contohnya, buat konten-konten TikTok, joget-joget. Nah, itu belum. Anak-anak masih usia sekolah. Jangan suka keseringan bermain TikTok sing joget-joget. Nah, makanya Bu Guru ora ono sing joget-joget kae. Berarti sok main TikTok to ning kono. Aplikasi TikTok dihapus saja ya. Kalau HP-nya HP kamu sendiri. Nggak usah dikasih aplikasi TikTok. Nanti Bu Nini WA orang tua supaya aplikasi yang seperti itu kurang bermanfaat dihapus saja karena kalian masih usia SD sekolah dasar, di mana penggunaan HP harus selalu di bawah pengawasan kedua orang tua. Nggih? Bu, saya punya tapi saya nggak pernah buka, Bu. Oke, sip. Belum buka. Ya, punya. Malah nggak punya, Bu. Ya, yang nggak punya malah sip. Bu, saya punya tapi nggak pernah dibuka, Kemudian Bu. yang kedua, game online juga jangan terlalu sering anak-anak main game online. Ya, boleh, cuma setiap misalnya hari Minggu seperti itu ya. Jangan keseringan, nanti nek es ketungkul dolanan game online dadi wegah sinau. Gitu nggih? Paham semua ya? Oke. Nggih, Bu. Oke. Kalau begitu kita cukupkan sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti anak-anak lanjut mengerjakan tugas PJOK. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama-sama. Dibuka semua kameranya. Foto. Guru apa? Divaksin meneh apa? Satu. Mbak Elsa dong dibuka. Mbak Anggita. Mbak Eva. Satu. Dua, senyum. Sek. Buku salah. Bentar, Mbak. Sek, mah buku salah pencet. Bentar. Sike iki tata letake kok ming. Oke, yuk ulangi. Senyum semua. 1, 2. 1, 2. Kok mah mikrofon. Suwe ra foto iki mari lali mencet. Senyum, buncis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.